ibadah online M2 Sunday Service. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Kami berharap teman-teman semua akan terus setia untuk mengikuti ibadah online kami di minggu-minggu yang akan datang. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah First Thing First. Utamakanlah yang terpenting. Marilah kita mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Oh ya, saya juga tak akan lupa untuk terus mengingat teman-teman semua untuk subscribe ke channel YouTube ini serta follow Instagram kita di @M2 Sunday Service. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Sungguh suatu berkat dari Allah. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah online pada hari ini. Sebelum kita beribadah, mari kita saat teduh. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Amin. Saya ajak teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bersorak. Kita tahu Tuhan itu Raja pemenang dan Juru Selamat dunia, dan nyanyi dan bersorak bagi nama Tuhan. Kita nyanyikan Kau Batu Karang yang Teguh. Yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penjahat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, berjamulia, haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau. Engkau berkati kami ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah online pada hari ini. Engkau berkati dunia ini ya Tuhan. Engkau beri kami kesehatan untuk melewati pandemi ini ya Tuhan. Engkau berkati kami agar semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Engkau membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Engkau memegang setiap musim dari hidup kami. Kita angkat lagu pujian, Ku Milik-Mu. Dalam kesesakanmu Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Jadikanku baru.
Tuhanku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, ketakapan dan indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ku milikmu Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam minggu ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kiranya Engkau berkenan atas perenungan hati hamba-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan memberkati setiap telinga yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita dalam minggu ini adalah first thing first. Utamakan yang paling utama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada satu pepatah tentang uang yang berbunyi demikian. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Benar apa salah? Ya, benar. Segalanya butuh uang di dalam dunia ini. Kita mau makan, kita butuh uang. Kita mau pakaian, kita butuh uang. Kita mau sekolah, kita butuh uang. Kita mau pergi jalan-jalan, kita butuh uang. Bahkan parkir pun butuh uang. Ke toilet pun butuh uang. Semuanya butuh uang. Dan inilah mungkin yang membuat manusia selalu berlomba-lomba dan fokus mencari uang di dunia ini. Sehingga apapun mereka lakukan demi mendapatkan uang. Dan mungkin ini juga yang menginspirasi salah seorang pencipta lagu sekolah minggu tentang uang. Yang liriknya, sepenggal liriknya demikian berbunyi. Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang uang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang ada di dalam penggalan lirik lagu tersebut sesungguhnya menggambarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di dunia ini fokus manusia mencari uang, harta, kekayaan. Semuanya yang sifatnya kenikmatan dunia. Makanya mulai dari masih kecil itu anak-anak selalu dididik bagaimana supaya mereka bisa belajar dengan baik. Agar kelak mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan tentunya ujung-ujungnya supaya bisa mendapatkan dan menghasilkan uang yang banyak. Mungkin kalian pun ketika mau memasuki perkuliahan, orang tuamu selalu menekankan supaya kamu memilih jurusan yang pasti akan menghasilkan uang yang banyak. Anak saya pernah cerita, ada seorang temannya, dia dipaksa oleh orang tuanya untuk mengambil fakultas kedokteran. Padahal anak itu tidak memiliki bakat di sana. Dia tidak merasa nyaman untuk mengambil jurusan itu. Orang tuanya tidak mempersilahkan seorang anak untuk bisa memilih jurusan sesuai dengan kemampuan, bakat, talenta yang mesti dia kembangkan. Tapi mereka menekankan supaya anak itu mengambil satu jurusan yang pasti di dalamnya akan menghasilkan uang. Dan mereka menganggap kalau mereka, anak-anak mereka bisa menjadi dokter, maka pasti uangnya terjamin, kesejahteraan terjamin, kehidupan terjamin. Dan itu ditekankan
pertahankan supaya apa? Supaya anak-anak itu bisa mendapatkan apa yang bisa menjamin hidupnya di dalam dunia ini. Tapi tahukah saudara, meskipun segala sesuatu di dunia ini butuh uang, tapi ada satu hal yang tidak bisa didapatkan dengan uang. Apa itu? Keselamatan. Keselamatan adalah harta terbesar kita yang tidak bisa diperoleh dengan sebanyak apapun uang. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 33 yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menegaskan ada dua hal yang sangat penting yang harus kita cari dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama adalah kerajaan Allah. Maksudnya apa mencari kerajaan Allah? Saudara, raja adalah penguasa dalam suatu kerajaan. Karena itu, orang yang menjadikan Allah sebagai raja di dalam kehidupannya, maka dia harus tunduk kepada otoritas raja itu. Harus patuh kepada apa yang dikehendaki oleh raja itu. Kalau Allah yang menjadi raja kita, maka Allah yang harus memerintah di dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya, jika seseorang menjadikan ilah-ilah lain yang berkuasa dalam hidupnya, maka orang itu akan tunduk dan terikat kepada kuasa itu, diperbudak oleh kuasa itu. Dalam konteks ayat ini, kita secara jelas dapat melihat mulai dari ayat 25 sampai ayat 34, di sana dikatakan manusia cenderung hidup mencari harta, kekayaan, dan kenikmatan dunia ini. Karena itu janganlah kamu khawatir, kata Yesus, tentang apapun yang akan kamu pakai, yang akan kamu minum. Segala jenis kenikmatan dunia ini. Ayat 32 dikatakan, sebab semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu pertanyaannya, apakah salah jika kita mencari harta, uang, kekayaan di dunia ini? Kan gak bisa dipungkiri bahwa semuanya di dunia ini butuh uang. Betul. Jawabannya memang tidak salah. Yang salah adalah jika kita mencari hal-hal itu dan fokus hanya kepada hal-hal demikian dalam kehidupan kita. Dan menjadikan Allah menjadi prioritas yang kesekian. Tetapi prioritas yang utama kita adalah kekayaan, kenikmatan dunia, uang, dan seterusnya. Dan yang kedua, yang sangat penting yang perlu kita cari di dalam hidup kita menurut Yesus dari ayat ini adalah mencari kebenarannya. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran Allah adalah segala yang difirmankan oleh Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah untuk dilakukan oleh anak-anaknya atau pengikutnya, kita hanya bisa ketahui melalui firman-Nya. Alkitab adalah firman Allah. Lah kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan, nggak pernah membuka Alkitab kita, membaca Alkitab yang merenungkan siang dan malam, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita mau mencari kebenaran Allah, maka kita harus mencarinya lewat firman Tuhan. Dua hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya. Karena itu, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah suatu sikap dan perbuatan yang mengutamakan dan menjadikannya itu menjadi satu prioritas dalam hidup kita. Jika kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi prioritas dalam kehidupan Allah, Allah berjanji dalam bagian yang terakhir ayatnya yang ke-33 ini. Apa katanya di sana?
dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya loh, bukan sebagian. Semuanya apa? Apapun yang kamu mau. Kekayaankah? Hartakah? Uangkah? Kehormatankah? Kedudukankah? Tapi kuncinya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan yang paling utama. First thing first. Mengutamakan apa yang paling utama di dalam kehidupan kita. Ketika kita memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apapun yang kita harapkan dapat kita terima di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan tambahkan. Kenapa ditambahkan? Kenapa firman Tuhan tidak mengatakan diberikan? Karena menambah itu berarti memberi dari apa yang sudah pernah ada diberikan oleh Tuhan. Itu artinya kita ditambah. Karena itu jangan pernah khawatir akan hidupmu, akan apapun yang akan kamu pakai atau minum atau apapun di tengah-tengah dunia ini. Ketika engkau mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Allah akan memberkati hidupmu berlimpah-limpah. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu You Are My All in All. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my seat, my cross, my shame. Taking my sin, my cross, my shame. Blessing again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya.
Kita bersyukur hari ini kita boleh melakukan ibadah online yang ke-11. Kita bersyukur dalam 11 minggu kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ibadah online kita selama ini boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua yang mengikutinya dari tempat dan rumah kita masing-masing. Minggu depan adalah minggu kedua. Kita akan mengadakan ibadah English service dengan tema Arrow of God. Kiranya saudara-saudara boleh mengikuti ibadah English service pada minggu yang akan datang. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Ani Sitorus yang didasarkan pada Matius 6 ayat 33. Mari sama-sama kita membacakan firman Tuhan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai jumpa minggu depan, kiranya Tuhan memberkati dan tetap semangat. Mari kita berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati hidupmu, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima